Perkenalkan, nama saya Aurelia Salsabila Salasabita dengan NIM G002330. Saya dari kelompok B1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sistem neuron, arteri, dan juga vena. Yang pertama adalah sistem neuron. Secara umum, struktur neuron terbagi menjadi badan sel atau soma sebagai pusat pematik rangsang dan akson sebagai penyambung atau kabar rangsang dari badan sel menuju ke terminal akson untuk disalurkan ke neuron berikutnya atau disalurkan ke organ yang dituju. Nah, di sini tuh ada hal yang harus dipahami lebih jauh tentang sistem saraf neuron ini. Yang pertama adalah nukleus. Nukleus yaitu kumpulan badan sel atau soma di sistem saraf pusat. Lalu ada traktus yaitu kumpulan berkas akson pada sistem saraf pusat yang berakhir di nukleus atau ganglion. Yang ketiga ada ganglion. Ganglion merupakan kumpulan badan sel atau soma pada sistem saraf perifer. Lalu terdapat nervus yaitu kumpulan berkas-berkas akson di saraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau di organ perifer atau atau menjalur bebas. Lalu ada plexus yaitu anyaman nervus di perifer. Nah, nervous system itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah central nervous system atau sistem saraf pusat, dan peripheral nervous system atau sistem saraf tepi. Kemudian ini adalah beberapa terminologinya. Nah, sistem saraf pusat ini dibagi menjadi dua, yaitu encephalon dan medulla spinalis. Sedangkan sistem saraf perifer terbagi menjadi sensorik atau aferen dan motorik atau eferen. Motorik atau aferen ini berarti mengalirkan sinyal perintah dari sistem saraf pusat ke sistem saraf perifer. Sedangkan sensorik atau aferen mengalirkan perintah dari sistem saraf perifer ke sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf yang motorik tadi itu terdiri dari visceromotor atau otonom dan somatomotor atau somatik. Nah, sistem saraf otonom atau involuntir bekerja secara tidak sadar untuk menginervasi organ-organ dalam. Sistem ini terdiri dari simpatis dan parasimpatis. Nah, lalu yang kedua tadi ada somatik atau somatomotor atau biasa disebut dengan sistem saraf volunteer. Dia itu bekerja secara sadar, dapat dikontrol secara sadar. Contoh, nervi yang menginervasi otot-otot anggota gerak. Lalu yang sistem saraf sensorik atau aferen terdiri dari yang pertama ada viscerosensor, di mana sistem ini mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gangguan, dan semua jarak aferen dari organ-organ dalam atau viscera. Lalu yang kedua ada somatosensor, di mana sistem ini mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gatal, gangguan, dan semua jarak aferen selain organ-organ dalam atau viscera. Sistem ini akan dibedakan lagi menjadi general somatosensory dan spesial somatosensory. Oke, kita masuk ke sistem arteri. Jadi arteri itu pembuluh darah yang mengalirkan darah menjauhi jantung. Arteri itu membawa darah kaya akan O2 kecuali arteri pulmonalis dan arteri umbilikalis yang membawa darah kaya akan CO2. Di sistem peredaran sistemik ini dimulai dari aorta. Aorta itu ada aorta naik yang disebut dengan aorta ascendens, aorta mendatar disebut dengan arcus aorta, dan aorta menurun disebut dengan aorta descendens. Yang pertama adalah aorta ascendens. Aorta ascendens ini dimulai dari akan muncul dua percabangan arteri kecil, yaitu akan menjadi aorta ascendens coronaria dextra dan aorta ascendens coronaria sinistra. Banyak aorta ascendens coronaria yang pada akhirnya tidak beranastomosis. Apa sih beranastomosis itu? Jadi arteri ini tuh berakhirnya tuh di dia sendiri atau disebut dengan end arteri. Lalu yang kedua ada arcus aorta. Pada arcus aorta ini akan muncul 3 percabangan arteri sedang yang akan membawa darah ke bagian ekstremitas atas dan kepala. Percabangan itu adalah yang pertama truncus brachiocephalica. Truncus brachiocephalic ini akan bercabang menjadi arteri
subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Arteri subclavia dextra akan bercabang-cabang menjadi arteri yang memvaskularisasi ekstremitas atas bagian dekstra, sedangkan arteri carotis communis dextra akan bercabang menjadi arteri communis interna dan eksterna. Arteri carotis eksterna akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan arteri carotis interna akan memvaskularisasi ke arah otak. Lalu yang kedua ada arteri carotis communis sinistra. Arteri carotis communis sinistra ini akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Arteri carotis eksterna ini akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan arteri carotis interna akan memvaskularisasi ke arah otak. Lalu yang ketiga ada arteri subclavia sinistra. Arteri subclavia sinistra akan memvaskularisasi bagian ekstremitas atas bagian sinistra. Lalu aorta tadi yang ketiga adalah aorta descendens. Aorta descendens adalah lanjutan menurun dari arcus aorta. Aorta descendens akan dibedakan menjadi aorta descendens pars thoracea dan aorta descendens pars abdominalis. Aorta descendens yang terletak lebih superior dari diafragma disebut sebagai pars thoracea, di mana aorta thoracea akan memvaskularisasi bagian perikardium, esofagus, interkostal dan sebagainya. Aorta descendens yang terletak lebih inferior dari diafragma disebut sebagai pars abdominalis, di mana aorta thoracea akan memvaskularisasi bagian sistem pencernaan dan organ-organ viscera. Jadi ada satu hal yang perlu diingat adalah setelah aorta descendens, aorta akan membelah menjadi dua, yaitu sepasang arteri iliaca communis, di mana arteri iliaca communis ini akan mencabang lagi dan memvaskularisasi bagian hip, organ viscera, dan juga ekstremitas bawah. Oke, selanjutnya adalah sistem vena. Nah, jadi vena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah mendekati jantung. Nah, jadi vena-vena itu ada vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan vena-vena cardiaca minimae. Yang pertama ada vena cava superior, adalah muara dari tiga besar, yaitu penggabungan dua vena besar, yaitu dua vena brachiocephalica atau innominate veins dan juga vena azygos. Sepasang vena brachiocephalica, jadi masing-masing vena brachiocephalica itu adalah muara dari vena besar yang berakhir untuk mendrainase daerah skeleton trunci, kepala, otak, dan ekstremitas atas seperti yang terlihat pada gambar ini. Lalu yang kedua terdapat vena azygos. Jadi vena azygos itu adalah vena yang mendrainase dari vena interkostal kiri. Jadi vena azygos ini dia akan menyilang ke kanan ya, membentuk dua percabangan yang disebut vena hemiazygos aksesoria dan juga vena hemiazygos. Lalu terdapat vena cava inferior. Vena cava inferior akan mendrainase darah dari bagian organ-organ viscera dan ekstremitas interior di ujung VCI. Di bagian panggul. VCI adalah muara dari sepanjang vena-vena iliaca communis yang mendrainase darah dari ekstremitas inferior. Jadi hal penting yang perlu diingat dari vena cava inferior ini adalah bahwa sebelum masuk ke dalam atrium kiri, vena cava inferior ini akan menerima semua darah dari organ viscera yang harus masuk ke dalam sistem vena portal hepatis, lalu dialirkan ke VCI. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.